Di Jombang, Jawa Timur, ratusan warga antre dan berdesakan di halaman kantor desa Balong Besuk untuk membeli sembako murah. Pemprov Jawa Timur menggelar operasi murah sebagai upaya menekan harga sembako di pasaran yang semakin tinggi. Dan terus kita ingin memaksimalkan penjangkauan sedekat mungkin kepada masyarakat supaya sembako ini kan konsumsi rumah tangga yang paling signifikan itu beras. Maka beras SPKP ini HET-nya 12,5. Kita menjual 11.000 di mana saja. Harga sembako di sejumlah daerah merangkak naik. Kenaikan harga mulai dari beras, ayam, hingga cabai. Salah satu pemicu tingginya harga sembako adalah musim hujan yang menyebabkan petani gagal panen. Dari Palembang dan Jombang, Muhammad Riza Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi kecelakaan pemirsa gara-gara pecah ban truk hilang kendali hingga menabrak 3 kendaraan dan 4 rumah warga di jalur selatan Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya sopir truk tewas di lokasi. Detik-detik kecelakaan truk box menabrak 3 kendaraan dan 4 rumah di Jalan Raya Malang, Surabaya terekam kamera pengawas. Truk box melaju kencang, menabrak mobil yang terparkir, lalu menabrak 2 kendaraan di depannya serta 4 rumah milik warga di tepi jalan raya. Badan truk pun tumpah ruah ke jalan. Akibat kecelakaan, sopir truk box tewas di lokasi dan dilarikan ke RSUD Bangil. Sementara 1 korban luka-luka dibawa ke puskesmas setempat. Diduga truk alami pecah ban hingga sopir tak bisa menguasai laju kendaraan. Juga pecah ban sehingga terjadi oleng pada kendaraan Wingkok dan selanjutnya menabrak 2 kendaraan yang parkir di bahu jalan dan 2 kedai punya warga dan 2 teras rumah. Petugas melakukan kontraflow untuk meminimalisir kemacetan dan mengevakuasi bangkai truk dengan derek. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Aksi balap liar remaja di Jalan Protokol Kota Bekasi, Jawa Barat meresahkan warga. Lokasi balap liar yang berada dekat rumah sakit sangat mengganggu pasien yang sedang dirawat. Sekelompok remaja melakukan aksi balap liar di Jalan Jenderal Ahmad Yani atau di depan Stadion Patriot Candrabaga Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu dini hari. Aksi balap liar dengan cara menghentikan kendaraan yang hendak melintas ini sudah sangat meresahkan dan membahayakan para pengendara yang melintas. Kerumunan remaja yang menonton bahkan berhamburan di tengah jalan. Ironisnya, aksi balap liar disinyalir menjadi ajang perjudian yang berulang bagi para pembalap maupun penonton meski kerap kali dirazia petugas. Selain mengganggu pengguna jalan, tidak jarang aksi balap liar kerap kali menimbulkan kecelakaan hingga merenggut korban jiwa. Rasanya gini mas, kejadian jatuh itu kan bisa dibilang sering. Jatuh kebanyakan yang jatuh bukan yang balapan, pengguna jalan yang lain. Iya. Di wilayah Kota Bekasi terdapat 2 titik yang kerap kali dijadikan aksi balap liar, yaitu di depan Stadion Patriot Candrabaga Bekasi Selatan dan Jalan Khairul Anwar atau depan kantor DPRD Kota Bekasi, Bekasi Timur. Lokasi balap liar yang dilakukan bahkan berdekatan dengan rumah sakit hingga sangat mengganggu pasien yang sedang dirawat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Polisi masih memeriksa ibu korban untuk menyelidiki penyebab kematian bocah di kamar kos di Penjaringan, Jakarta Utara. Dari luka di tubuh, korban yang ditemukan tanpa busana diduga tewas akibat dianiaya. Suasana sepi nampak di rumah kos yang menjadi lokasi penemuan jenazah anak perempuan berusia 8 tahun di Jalan Arwana Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Penemuan jasad korban berawal dari warga yang mencium bau tak sedap dari rumah kos sejak 4 hari terakhir. Diketahui korban tinggal bersama sang ibu, namun saat penemuan jasad sang ibu tidak berada di lokasi. Dugaan sementara korban tewas akibat dianiaya. Hingga kini polisi masih memeriksa 5 orang saksi dan menggali keterangan orang tua untuk mencari penyebab kematian korban. Kita masih melakukan pengambilan keterangan yang sifatnya lebih mendalam kepada orang tua, karena ini kan memang ada hubungan antara anak yang ditemukan dalam kondisi mayat. Tentunya kondisi emosional dan lain-lain dari orang tua ini
perlu kita pahami juga nuansa kebatinannya, sehingga kita harus pelan-pelan dan bertahap juga melakukan pengambilan keterangan. Sebelumnya, warga Jalan Arwana Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, digegerkan dengan penemuan jasad bocah perempuan di sebuah kamar kos. Tim Liputan Ainis melaporkan. Ya pemirsa, lagi kasus perundungan pelajar SMK kembali terjadi di Bekasi, Jawa Barat hingga membuat korban mengalami patah tulang rahang. 6 siswa pelaku perundungan ditetapkan sebagai tersangka. Pasca mencuatnya kasus bullying siswa SMK Negeri 1 Cikarang Barat yang terjadi pada pelajar kelas 10 berusia 16 tahun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pihak sekolah angkat bicara dan membantah kekerasan terjadi di lingkungan sekolah. Namun hasil penelusuran pihak sekolah, ada beberapa siswa SMK Negeri 1 Cikarang Barat yang memang terlibat kekerasan terhadap korban. Tetapi terdapat juga siswa di luar sekolah SMK 1 Cikarang dan juga siswa yang telah dikeluarkan sekolah yang terlibat pembulian tersebut. Kejadian berawal dari geng yang bernama basis siswa antara senior dan junior yang mempunyai aturan tertentu hingga terjadi kekerasan terhadap korban. Pihak sekolah sudah mengantongi identitas terduga para pelaku yang melakukan kekerasan. Sementara pihak sekolah akan bertindak tegas apabila ada siswa SMK Negeri 1 Cikarang Barat terbukti terlibat aksi bullying hingga terjadi kekerasan akan dikeluarkan dari sekolah. Setelah kejadian itu sore itu juga, besoknya kita cari siapa yang pelaku pembulian itu. Nah, kita susah dalam mencari itu sampai 2 minggu kita berjalan ya. Karena apa? Nama yang digunakan itu adalah nama samaran, ya, geng itu, nama samaran. Dan yang kedua, anak yang korban itu belum bisa bicara karena kan rahangnya kan rusak gitu kan ya, jadi nggak bisa bicara. Sehingga kita mencari sendiri. Tetapi alhamdulillah sekarang saya sudah menemukan 10 dan sudah mengaku, sudah membuat surat di saya nih, saya mengerjakan ini apa yang saya lakukan ini tuh sudah saya simpan semua. Tapi sama Pak polisi jangan dibuka dulu gitu. Nah, ini udah ada semuanya gitu. Dan ngobrol sama kepala sekolah dan lain-lain, sama ada APH juga. Nah, kita sudah dari kepala sekolah kita sudah tindakanlanjuti, kita dan sudah ini menunggu dari keluarga korban berikutnya bagaimana. Berarti sejauh ini dinas baru dapat laporan ya Bu ya? Baru dapat laporan dari KCD ya? Dari sekolah ya? Pihak sekolah? Iya. Baru dapat laporan. Sementara kasus bullying baru dilaporkan kepada pihak Dinas Provinsi Jawa Barat usai viral di media sosial. Saat ini tim Dinas Provinsi sedang melakukan pemeriksaan. Diketahui seorang anak siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cikarang Barat menjadi korban bullying. Korban sempat mendapatkan kekerasan berupa pemukulan hingga mengalami luka patah di bagian rahang dari 13 orang kakak seniornya. Saat ini korban masih terbaring pasca operasi pemasangan pen. Atas kejadian tersebut, orang tua korban sudah membuat laporan polisi, namun belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait proses penyelidikan. Kasusnya kini dalam penanganan Polsek Cikarang Barat dan Polres Metro Bekasi. Kita ke informasi lain pemirsa, dilanda hujan deras disertai angin kencang, sejumlah atap rumah di Kalideres rusak. Sementara 2 pohon di Kembangan Jakarta Barat tumbang menutup badan jalan. Sebuah pohon mahuni yang berada di ruas jalan Lingkar Luar, Kembangan Jakarta Barat tumbang usai hujan deras disertai angin kencang. Besar serta rimbunya pohon yang tumbang juga sempat menutup jalan hingga mengganggu arus lalu lintas. Petugas pemadam kebakaran bersama warga berupaya mengevakuasi dengan memotong batang agar dapat dilintasi kembali oleh pengendara. Selain di ruas jalan Lingkar Luar, satu pohon tumbang lainnya yang menutup badan jalan juga terjadi di ruas jalan Kembangan Raya. Hujan kencang itu, hujan kencang sama angin-anginnya. Ini pohon apa Pak yang rubuh Pak? Pohon mahoni ya? Mahoni kayaknya. Tadi pada saat pohon ini roboh itu lagi ada pengendara nggak Pak lewat Pak? Enggak ada. Lagi sepi jalanan Pak ya? Iya. Berarti nggak ada nimpa pengendara Pak ya? Hujan deras disertai angin kencang mengguyur wilayah Jakarta tadi malam juga membuat sejumlah atap rumah di Jalan Kampung Walungan, Kamal, Kalideres Jakarta Barat rusak. Bahkan beberapa atap rumah lepas hingga berterbangan diterjang angin kencang.
Sejumlah warga pun mulai memperbaiki atap rumah yang terlepas. Total ada 10 rumah warga rusak diterpa angin kencang. Hujan disertai angin kencang gitu. Jadi memang ada beberapa rumah warga yang asbesnya dan juga kanopi-kanopinya pada terbang. Karena memang tadi hujan cukup deras dan juga angin disertai angin kencang begitu. Untuk rumah itu sendiri kita belum memperkirakan, masih kita identifikasi. Rumah kurang lebih ada sepenglihatan kita sih ada kurang lebih 10 rumah untuk sementara ini, tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa rumah memang yang ikut terdampak. Begitu. Warga pun diimbau waspada akan adanya cuaca ekstrim. BMKG pun memprediksi sepekan ke depan wilayah Indonesia termasuk Jakarta berpotensi terjadi hujan intensitas sedang hingga lebat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu dilanda hujan deras disertai angin kencang, area kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang sempat tergenang. Akibat cuaca buruk, sejumlah penerbangan internasional sempat dialihkan pendaratan ke Bandara Changi, Singapura. Inilah rekaman yang diambil penumpang pesawat di area kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten yang tergenang usai dilanda hujan deras disertai angin kencang. Meski genangan tidak tinggi, namun meluber ke seluruh area yang mengakibatkan layanan dialihkan ke pintu kedatangan lain. Selain itu, akibat cuaca buruk ini, sejumlah penerbangan internasional pendaratannya dialihkan ke Bandara Changi, Singapura. Sejumlah maskapai yang sempat terdampak adalah rute dari Surabaya, Denpasar, Makassar, Medan, Singapura, Kuala Lumpur hingga Dubai tujuan Jakarta. Kalau dari Balikpapannya itu cerah-cerah aja sih, cuman pas mau landing di Jakartanya sempat ada turbulence yang lumayan sih, cuman nggak begitu lama, nggak nyampe muter-muter, nggak. Cuaca tadi agak 15 menit tertunda. Cuaca buruk. Nggak panik sih. Tidak goyang-goyang. Selain mengganggu penerbangan, cuaca buruk yang melanda ini juga membuat sejumlah pohon di sekitar bandara tumbang, namun tidak mengganggu arus lalu lintas. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Bareskrim Polri menggelar mediasi antara Lisa Mariana dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Mediasi seteru antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana rencananya akan berlangsung di gedung Bareskrim Polri pada siang ini. Mediasi terkait laporan pencemaran nama baik oleh RK kepada Lisa karena Lisa menuduh RK merupakan ayah biologis dari anaknya. Melalui kuasa hukumnya, RK menyatakan menghormati langkah mediasi. Namun RK dipastikan enggan berdamai dan akan tetap menempuh jalur hukum. Kami sangat menghormati undangan mediasi yang disampaikan oleh pihak Bareskrim. Namun demikian, Pak Ridwan Kamil sangat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan sekali lagi kami sampaikan lebih memilih melanjutkan proses hukum ini sampai dengan selesai. Kenapa? Karena memang dampaknya sudah luar biasa terkait dengan adanya tindak pidana pencemaran nama baik, sehingga Pak Ridwan Kamil lebih memilih untuk melanjutkan proses ini. Untuk mengetahui informasi terkini, pemirsa, kita terhubung dengan rekan jurnalis iNews Hadisti Arifa langsung dari gedung Bareskrim Polri Jakarta. Selamat siang Hadisti, apakah pihak Ridwan Kamil dan juga Lisa Mariana sudah hadir di Bareskrim Polri pada hari ini?
Iya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa rencananya memang Ridwan Kamil dan juga Lisa Mariana hari ini akan menempuh mediasi di gedung Barreskrim Polri. Namun hingga saat ini keduanya, baik itu Ridwan Kamil atau juga pihaknya pun juga Lisa Mariana bersama pihaknya juga belum terlihat tiba di gedung Barreskrim Polri ini. Rencananya Lisa Mariana memang akan hadir secara langsung sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Namun kalau terkait kehadiran Ridwan Kamil ini nantinya akan diwakilkan oleh kuasa hukum yang rencananya akan tiba pada sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Namun tampaknya juga jalur mediasi yang memang ini dilakukan oleh pihak Barreskrim Polri terhadap keduanya tampaknya tidak akan berjalan mulus. Secara terpisah memang pihak ataupun Lisa Mariana sendiri ini mengungkap pengakuan bahwa dirinya akan sedia damai atau menempuh jalur mediasi ini dan tidak lagi akan menuntut pengakuan terhadap anaknya atas Ridwan Kamil. Namun pengakuan berbeda ini disampaikan oleh Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya yang menolak damai atau jalur mediasi dengan Lisa Mariana dan akan tetap menempuh jalur hukum hingga ke ranah pengadilan. Lantaran hal ini untuk memberikan efek cerah kepada Lisa Mariana yang dinilai oleh Ridwan Kamil tuduhannya ini berdampak pada nama baik dan juga karir Ridwan Kamil. Dan nantinya juga rencana mediasi di Barreskrim Polri terhadap Lisa Mariana dan juga Ridwan Kamil ini akan digelar pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan setelah mediasi barulah nantinya pihak penyidik ini akan menentukan status hukum Lisa Mariana atas laporan yang dilayangkan oleh Ridwan Kamil kepada Lisa Mariana terkait pencemaran nama baik. Sebelumnya memang perkara terkait tuduhan Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil yang menyebutkan ayah biologis dari anaknya ini sudah sempat melalui tahap tes DNA yang juga sudah dikeluarkan oleh pihak Barreskrim Polri dan menyatakan bahwa hasil dari tes DNA Ridwan Kamil dengan anak yang dilahirkan oleh Lisa Mariana ini tidak cocok. Namun Lisa Mariana sebelumnya ini juga masih tetap bersekukuh bahwa anak yang dilahirkannya ini merupakan anak biologis dari Ridwan Kamil. Namun tentunya laporan ini juga masih terus berlanjut dari Ridwan Kamil yang tetap bertekad akan terus melanjutkan perkara ini ke jalur hukum khususnya ke ranah pengadilan karena memang tuduhan ini disebutkan oleh Ridwan Kamil berdampak kepada nama baik dan juga karirnya. Kita akan tunggu bersama Pram dan juga pemirsa nanti kehadiran dari pihak Ridwan Kamil maupun juga Lisa Mariana terkait mediasi pada hari ini. Kembali ke Anda. Iya, melaporkan langsung dari Barreskrim Polri, Hadisi Arifah, kami masih menanti update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali. Sehari sebelumnya, pemirsa, kuasa hukum Lisa Mariana mengajukan bukti rekaman video call dan percakapan antara RK dan Lisa dalam sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bandung. Namun majelis hakim menolak bukti-bukti tersebut karena dinilai belum memenuhi syarat. Sidang gugatan perdata yang diajukan Lisa Mariana terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Meski hasil tes DNA Barreskrim Polri menyatakan tidak ada hubungan biologis antara keduanya, namun proses hukum tetap berlanjut. Dalam sidang kali ini, tim kuasa hukum Lisa menyerahkan 6 bukti tambahan, dimulai dari rekaman video call dan tangkapan layar percakapan antara RK dan Lisa. Sayangnya, majelis hakim menolak bukti-bukti tersebut karena dinilai belum memenuhi syarat formil dan harus diperbaiki. Bukti dimana memang itu hasil dari percakapan, namun ada perubahan sedikit yang harus kami perbaiki. Jadi pada hari ini agenda bukti akhirnya ditunda ke minggu depan. Itu hasil dari percakapan, ada beberapa penggalan video yang kita screenshot dan atau gambar yang membuktikan bahwa memang benar adanya terjadinya percakapan antara tergugat dan penggugat pada saat itu. Sementara itu, kuasa hukum Ridwan Kamil mengaku siap menghadapi semua bukti yang diajukan dan akan menyerahkan bukti tandingan di persidangan. Ya silakan saja, nggak ada masalah. Yang penting kan bahwa mereka harus menyampaikan bukti-bukti. Kalau misalnya bukti-buktinya valid, kuat, ya silakan saja, nggak ada masalah. Toh juga nanti kami juga akan menyampaikan bukti-bukti di persidangan berikutnya terkait dengan bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat nanti. Perseteruan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana masih belum usai. RK melaporkan Lisa atas dugaan pencemaran nama baik, sementara Lisa menggugat perdata RK atas dugaan perselingkuhan terhadap dirinya. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Jandika, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, puluhan siswa dari tingkat PAUD hingga SMA di Kabupaten Bandung, Jawa Barat keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Sebagai besar korban mengalami sesak nafas, mual, dan pusing hingga harus dirawat di rumah sakit. Punten Pak. Puluhan siswa di Kabupaten Bandung Barat mengalami keracunan massal usai menyantap makan bergizi gratis. Rata-rata korban mengalami sesak nafas, mual, dan pusing hingga harus dievakuasi ke GOR Kantor Kecamatan Cipongkor. Sedikitnya 75 siswa dari tingkat PAUD hingga SMA mengalami keracunan usai menyantap daging ayam di menu MBG yang mengeluarkan bau tidak sedap. Jumlah pasien sekarang udah menginjak 75, yang dirujuk 25. Sisanya masih di opname di sini di Wanen sama di GOR Kecamatan. Sisa. Itu dari 75 orang itu didominasi perempuan, laki-laki? Oh, rata-rata kebanyakan perempuan. Makan MBG-nya itu udah kelihatan sih, anjir-anjirnya udah kerasa banget. Kerasanya gimana tadi? Anjir gitu pas dagingnya, melon juga sama lalat ya selada yang lain juga udah pada basi sedikit. Hingga Senin malam korban masih terus bertambah. Para korban dirawat di sejumlah lokasi, sementara sebagian lainnya dirujuk ke RSUD Cililin. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwono Wahyu, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menegaskan pemerintah tak tutup mata terkait kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis. Pemerintah berjanji akan lakukan evaluasi. Jadi ada data dari 3 lembaga sebagai berikut. BGN, 46 kasus keracunan. Ini pasti yang mau tanyakan keracunan kan? Ya. Dengan jumlah penderita 5.080. Ini data per 17 September. Kedua dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita. Data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita. Data per 10 September 2025. Nah, tolong teman-teman jangan lihat beda angkanya. Ya. Teman-teman jangan ngadu-ngadu nih antar KL ya, setuju ya? Tapi lihat bahwa masalah yang sama dicatat oleh 3 lembaga, bahkan oleh BGN sendiri, ya. Nah, yang kedua, angkanya secara statistik itu sebetulnya sinkron, sama-sama di sekitar angka 5.000 ya. Kemudian dari elemen masyarakat ada namanya Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, mantau lewat media, mencatat 5.360 siswa atau ya 5.360 siswa ya, tidak menyebut berapa jumlah kasusnya. Berdasarkan asesmen BPOM, nanti follow up-nya kalau mau lebih detail tolong kontak BPOM. Puncak kejadian tertinggi pada bulan Agustus 2025 dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat. Secara umum, penyebab keracunan A. Higienitas makanan, B. Suhu makanan dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, C. Kontaminasi silang dari petugas, D. Ada indikasi sebagian disebabkan alergi pada penerima manfaat. Ya. Nah, ini contoh bahwa pemerintah tidak on-deaf, tidak buta dan tuli. Ya. Pak Mensesnek kan sudah merespon juga kan, Jumat kemarin kan, ya, mengakui adanya itu, minta maaf. Sementara itu, pemirsa, MUI Jawa Barat meminta dapur penyedia MBG mengurus sertifikasi halal. Pasalnya, jika benar tatakan MBG mengandung minyak babi, maka haram hukumnya.
Dugaan ompreng program makan bergizi gratis mengandung minyak babi masih menjadi sorotan publik, salah satunya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat. Menurut MUI Jabar, jika omprengan atau tempat makan benar mengandung minyak babi maka haram hukumnya untuk makanan yang ada dikonsumsi. Selain itu, MUI juga meminta dapur penyedia MBG mengurus sertifikat halal. Di dalam ketentuan ya MUI, baik peralatan apalagi itu makanannya, kalau itu memang mengandung unsur babi ya jelas itu tidak boleh, itu haram ya. Nah apalagi ini konsumennya kan mayoritas anak-anak muslim ya, sepengetahuan kami belum melihat gitu ya MBG atau apa istilahnya dapur-dapur penyelenggaranya di daerah itu sudah memiliki sertifikat. Kalau memang belum ya anjuran kami segera proses sertifikat halalnya itu. Sebelumnya, Asosiasi Pesantren RMI-NU mengungkap temuan kandungan tidak halal saat berkunjung ke pabrik nampan MBG di Cina. Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris RMI-NU Jakarta Wafariansyah dan diunggah oleh akun Instagram @halalcorner. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Yandri Susanto mengungkap 2 desa di Bogor jadikan jaminan utang ke bank dan dilelang. Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya jadikan jaminan utang terkait kasus BLBI. Dua desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat viral di media sosial karena dijadikan jaminan utang ke bank. Dua desa tersebut yakni Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya. Kedua desa terletak berdampingan yang berada di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang merupakan desa pemekaran dari Desa Sukawangi. Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto membenarkan adanya desa di Bogor yang dijadikan jaminan utang ke bank sejak tahun 1980. Yandri menegaskan tidak boleh ada desa yang dilelang di Republik Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Yandri dalam rapat bersama Komisi 5 DPR RI di Komplek Parlemen Jakarta. Jadi desa ini berdiri sebelum Indonesia merdeka. Tahun 80 ada seorang pengusaha minjam duit ke bank yang jadikan agunan desa, Pak. Sekarang desa dilelang. Sudah dikasih plang bahwa akan disita. Saya sudah para pihak, Pak. Nggak boleh di Republik ini ada desa yang dilelang. Udah saya lakukan pendekatan keras ini, Pak. Masa 9+62 rakyatnya akan diusir? Tidak boleh. Di Bogor dekat sama kita. 2 desa menjadi agunan. Jadi bagaimana dulu penting ini hari ini legacy buat kita. Kemudian Komplek Tenurial Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamakmur, Bogor, Provinsi Jawa Barat. Ini dengan korporasi. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Barat, Ade Afriandi, persoalan ini diawali dari sengketa lahan sitaan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dari terpidana atas nama Li Darmawan. Pinjaman itu dijaminkan dengan tanah adat seluas 406 hektar yang berada di Desa Sukaharja. Tim Liputan iNews melaporkan. Menanggapi wilayah yang dilelang karena dijadikan sebagai jaminan hutang oleh pihak swasta, pemerintah Desa Sukawangi angkat bicara. Menurut Kepala Desa, Desa Sukawangi bukan dilelang, melainkan diklaim oleh Kementerian Kehutanan. Polemik kasus tanah di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat memanas setelah Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal Yandri Susanto membuat pernyataan bahwa Desa Sukawangi yang berada di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dilelang akibat dijadikan jaminan hutang oleh pihak bank. Pernyataan itu langsung disanggah oleh pemerintah Desa Sukawangi. Pihaknya menyebut bahwa tanah yang berada di Desa Sukawangi bukan diklaim oleh swasta, melainkan oleh pihak Kementerian Perhutanan RI. Kalau Desa Sukawangi itu diklaim oleh Kementerian Kehutanan bahwa tentang penetapan kawasan hutan, kelompok hutan Gunung Hambalang Barat dan kelompok hutan Hambalang Timur dengan luas 8.961,98 hektar, termasuk Desa Sukawangi ini.
Desa Sukawangi ini diklaim sama SK tersebut itu satu desa berarti. Budianto menambahkan, di Kecamatan Sukamakmur sendiri memang ada 2 desa yang dilelang oleh pihak swasta. Akibat dijadikan pinjaman hutang kepada pihak bank, namun desa tersebut berada di Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya, yang saat ini sejumlah tanah milik warga dipasangi pelang. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Lagi-lagi pemirsa, aksi pejabat negara menuai sorotan netizen dan kali ini Kepala Kantor Wilayah Agama Nusa Tenggara Barat terekam kamera melempar tiang mik dalam sebuah acara formal. Video pelemparan tersebut kini viral di media sosial. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat Zamroni Aziz viral setelah melempar mik beserta tiangnya usai melantik pejabat. Video berdurasi 25 detik tersebut beredar luas di media sosial dan memicu kritik publik serta meminta dicopot dari jabatannya. Sadar melakukan kesalahan, Zamroni Aziz merilis video permintaan maafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Zamroni Aziz atas nama pribadi dengan penuh kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat, terkait dengan video yang beredar di kalangan masyarakat. Saya menyadari sepenuhnya bahwa kejadian tersebut adalah murni kehilafan pribadi saya tanpa bermaksud menyinggung siapapun. Saat dihubungi secara terpisah melalui ponsel, Kasubag Humas Kanwil Kemenak NTB mengklarifikasi bahwa video viral tersebut tidak akurat lantaran telah diedit. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan kondusif dan tidak ada ketegangan pasca acara. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, KPK kembali memeriksa Bupati Pati Sudewo pemeriksaan terkait dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019-2022. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Bupati Pati Sudewo. Sudewo diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019-2022. Sudewo hadir di Gedung Merah Putih KPK Senin pagi. Namun pihak KPK belum merinci apa materi yang akan ditanyakan penyidik terkait perkara tersebut. Dalam kasus tersebut awalnya terdapat 10 tersangka dan kini berkembang menjadi 19 tersangka dan 1 korporasi. KPK menilai Bupati Sudewo menerima aliran dana atas perkara korupsi tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan fakta saat persidangan dalam dakwaan 2 terdakwa yakni Putu Sumarjaya dan Bernard Hasibuan. Nama Sudewo disebut menerima aliran dana komitmen fee sebesar 0,5% atau senilai 700 juta rupiah dari total nilai proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Jawa Tengah senilai 143,5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Jonathan Simanjuntak, iNews melaporkan. Badan Kehormatan DPRD Gorontalo resmi memecat Wahyudin Moridu sebagai anggota DPRD yang viral ucapannya ingin rampok uang negara. Meski tak hadir dalam sidang kode etik, Wahyudin Moridu dinyatakan sah melakukan pelanggaran berat. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo resmi memecat anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang viral rampok uang negara dan memiskinkan negara bersama teman wanitanya. Keputusan ini diambil usai Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menggelar sidang kode etik pada Senin sore. Wahyudin Moridu dinilai telah melanggar kode etik sebagai wakil rakyat oleh Badan Kehormatan. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan ketidakhadiran Wahyudin Moridu dalam sidang etik tidak memengaruhi keputusan sidang. Kami memiliki 3 alat bukti dan kami sudah uji. Dan tidak ada dissenting opinion dengan seluruh anggota BK. Seluruh anggota BK yang hadir sepakat bahwa
3 alat bukti tadi sudah cukup meyakinkan kami, dan seluruh kami juga sepakat Saudara Wahyudin Morido terbukti melanggar kode etik dan sumpah janji, dan kemudian juga tidak terdapat dissenting opinion di antara kami, memutuskan Saudara Wahyudin Morido diberhentikan dari anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Selanjutnya, putusan Badan Kehormatan akan merekomendasikan surat pemberhentian Wahyudin ke Kemendagri. Dari Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan. Usai dipecat sebagai anggota DPRD Gorontalo dan kader PDIP, Wahyudin Morido beralih profesi jual es batu. Wahyudin kembali jadi pengusaha seperti yang dilakukannya sebelum menjadi anggota DPRD. Menjadi pengusaha dan usaha kecil-kecilan. Teman-teman semua yang butuh es batu, apa kabarnya? Inilah aktivitas Wahyudin Morido, mantan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, usai dipecat dari kader PDIP Gorontalo. Wahyudin mengaku kembali menjadi pengusaha seperti yang dilakukannya sebelum menjadi anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Wahyudin mengunggah aktivitasnya saat sedang membuat es batu di akun media sosialnya. Meski demikian, unggahan itu mengundang beragam reaksi warganet. Sebagian warganet memberikan semangat kepada anak mantan Bupati Boalemo itu, sebagian lain menyebut aktivitas Wahyudin dinilai hanya sandiwara. Sebelumnya Wahyudin mengaku pasrah usai dipecat tidak hormat dari PDIP. Ia juga telah meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang ditimbulkan. Jadi teman-teman semua, pasca tadi diumumkan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, saya alhamdulillah hari ini sudah diberhentikan dan sudah dicabut KTA-nya oleh DPD Provinsi Gorontalo, dan menjalani aktivitas sebagaimana biasa seperti tahun 2019 lalu, menjadi pengusaha dan usaha kecil-kecilan. Sebelumnya PDIP Gorontalo resmi mengumumkan pemecatan Wahyudin sebagai kader PDIP pertanggal 20 September 2025. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja. Langkah tegas ini dilakukan usai viralnya video Wahyudin berniat merampok uang negara. Diduga Wahyudin dalam kondisi mabuk saat menyetir mobil bersama wanita yang diduga selingkuhannya. Perilaku Wahyudin dianggap partai dan Badan Kehormatan DPRD sebuah pelanggaran berat. Dari Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo hadiri konferensi internasional tingkat tinggi untuk penyelesaian konflik Israel dan Palestina. Presiden hadiri konferensi tingkat tinggi didampingi oleh jajaran menterinya, diantaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Dalam acara ini Presiden Prabowo berbicara pada urutan kelima setelah Yordania, Turki, Brasil, dan Portugal. Selain acara ini, rencananya Presiden Prabowo juga akan berpidato dalam sidang umum PBB yang akan digelar hari ini jam 9 pagi waktu Amerika Serikat atau jam 10 malam waktu Indonesia. His Highness Prince, the New York Declaration has provided. Dalam pidatonya pemirsa di konferensi internasional tingkat tinggi PBB, Presiden Prabowo mendorong solusi dua negara menyikapi konflik Israel-Palestina. Prabowo menyebut Indonesia akan mengakui negara Israel jika Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees
for the security of Israel. The New York Declaration has provided a peaceful and just pathway towards peace. Statehood must mean peace. Recognition must mean a real chance towards lasting peace. It must be a real peace for all sides, for all parties. Distinguished Excellencies, we commend the leading states of the world that have taken this principled step. France, Canada, Australia, the United Kingdom, Portugal, and many other leading countries of the world have taken a step on the right side of history. The recognition of the State of Palestine is the right step on the right side of history. To those who have yet to act, we say history does not stand still. We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. We must overcome hatred, fear. We must overcome suspicion. We must achieve the peace that is necessary for the human family. We are ready to take our part in this journey towards peace. We are willing to provide peacekeeping forces. Thank you very much. Peace. Peace now. Peace immediately. We need peace. Thank you very much. Ya, pemirsa, sidang gugatan perdata senilai 125 triliun terhadap Gibran Rakabuming Raka dilanjut ke tahap mediasi. Mediasi akan digelar pada 29 September mendatang. Sunoto ditunjuk oleh penggugat dan tergugat sebagai hakim mediator untuk memandu mediasi antara Subhan Palal dengan kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka. Mediasi ini dilakukan sebelum proses sidang gugatan dilanjutkan. Majelis hakim akan melanjutkan sidang setelah mendapat laporan dari hakim mediator. Sementara itu, kuasa hukum Gibran akan bertanya kepada Gibran apakah bersedia hadir pada proses mediasi yang akan digelar pada 29 September mendatang. Langsung ya Pak, ini sekarang datang langsung apa gimana Pak? Nanti akan kami tanyakan, karena baru diputuskan mediasi tanggal 29. Apakah beliau akan datang atau tidak nanti akan kami tanyakan. Nanti kalau tidak datang berarti kan akan ada surat kuasa istimewa. Gugatan perkara perdata ini diajukan oleh Subhan Palal yang mempersoalkan syarat ijazah Gibran saat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Menurutnya, ijazah Gibran dari luar negeri tidak memenuhi persyaratan sebagai cawapres. Subhan pun menggugat Gibran senilai 125 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Keraguan atas ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga muncul dari pakar telematika Roy Suryo. Pagi ini Roy Suryo datangi Kementerian Pendidikan untuk pertanyakan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran yang dianggap tidak layak. Roy merasa ijazah Gibran tidak pantas disetarakan dengan ijazah SMA. Yang karena kami ingin mempertanyakan sebuah surat yang disebut sebagai surat keterangan untuk penyetaraan ijazahnya dari saudara Wapres yaitu Gibran Rakabuming Raka. Karena menurut analisis kami surat penyetaraan ini tidak layak atau bahkan sudah dikaji, bahkan seharusnya sebuah surat penyetaraan itu tidak berbunyi begini, tidak berbunyi surat keterangan, tapi sebuah surat keputusan. Jadi hari ini kami datang karena ada surat keterangan yang seharusnya ini berbunyi surat keputusan. Dan kalau surat keterangan ini berarti tidak sah yang bersangkutan, saudara Gibran Rakabuming Raka, ini untuk disetarakan.
Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Wenda Nura langsung dari Gedung Kementerian Pendidikan Jakarta. Selamat siang Wenda, apa saja yang dibawa Roy Suryo CS ke Kementerian Pendidikan? Ya, halo selamat siang Pram dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa saat ini saya sedang berada langsung di depan Gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang mana memang pada hari ini sejumlah akademisi serta pakar hukum yang namanya sudah tidak asing ya, mulai dari Roy Suryo, Refli Harun, Rismon Sianipar hingga akademisi dan praktisi hukum lainnya datang menyambangi Gedung Kemendikdasmen ini tentunya untuk meminta penjelasan resmi terkait dugaan polemik ijazah dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Nah, Roy Suryo bersama teman-temannya ini sudah hadir di Gedung Kemendikdasmen ini sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat pagi hari tadi, dan memang sampai saat ini Roy Suryo bersama teman-temannya saat ini masih menunggu dibukakan pintu untuk masuk ke Gedung Kemendikdasmen. Nah, tadi kalau Roy Suryonya ini sempat mengatakan bahwa ia sudah berkomunikasi langsung bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Mukti, yang mana Profesor Abdul Mukti ini menyampaikan pesan langsung kepada Roy Suryo bahwa ia tidak bisa menyambut kedatangan Roy Suryo bersama kawan-kawannya karena beliau ini sedang melaksanakan tugas di Bandung, Jawa Barat. Sehingga dari Roy Suryo ini sejak pukul 10 tadi ini masih menunggu arahan langsung dari Menteri Abdul Mukti mengenai siapa yang akan menerima kehadiran Roy Suryo bersama teman-temannya di Gedung Kemendikdasmen ini. Namun kembali kami informasikan bahwa saat ini Roy Suryo bersama kawan-kawannya beserta timnya pun masih menunggu siapa yang akan menyambut ataupun menerima kehadiran dari Roy Suryo bersama teman-temannya. Lalu Pram dan juga pemirsa, isu keabsahan ijazah dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran ini juga saat ini tengah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena adanya gugatan perdata senilai 125 triliun rupiah, yang mana agenda terdekatnya ini adalah mediasi, yakni mediasi yang akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 29 September yang akan datang. Nah, nantinya dalam mediasi ini apakah akan berdamai dari penggugat serta tergugat, yakni di sini adalah Wapres Gibran, dan jika nantinya bisa berdamai maka kasus ini dinyatakan selesai, namun jika tidak maka akan ada proses hukum selanjutnya. Dan kembali kami informasikan bahwa saat ini di Gedung Kemendikdasmen Roy Suryo bersama kawan-kawannya beserta timnya masih menunggu kepastian ataupun kejelasan dari Menteri Abdul Mukti mengenai siapa yang akan menerima kehadirannya di Gedung Kemendikdasmen ini. Pram. Baik, Wenda Nura, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, Presiden ke-7 Jokowi memerintahkan para relawan untuk dukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Namun Jokowi tidak menegaskan perintah tersebut untuk 2029. Presiden ke-7 RI Joko Widodo perintahkan seluruh relawan untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Dikonfirmasi terkait perintah dukungan 2 periode ini, Jokowi tegaskan sejak awal telah perintahkan para relawan dukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Namun Jokowi tidak jelaskan spesifik arahan tersebut untuk 2029. Pak, kemarin dari relawan Barat juga sempat menyebut kalau Bapak memberikan arahan ke mereka untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Itu bagaimana Pak? Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu. Ini kan yang menjadi highlight-nya kan 2 periodenya Pak, ini apakah memang? Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Berarti nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Jadi Bapak juga mendukung untuk 2 periode, Pak? Saya sampaikan itu ke relawan. Pak, karena ada yang bertanya mereka. Diketahui Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dilantik pada Oktober 2024.
Dengan kata lain, pemerintahan Prabowo Gibran belum genap 1 tahun. Lalu apa maksud Jokowi perintahkan relawan dukung Prabowo Gibran 2 periode saat pemerintahan belum 1 tahun? Apakah untuk 2029 pertahankan Gibran? Pemirsa, dukung iNews Siang dalam Indonesian Television Awards sebagai program news yang terpopuler. Caranya mudah, follow akun Instagram @IndonesianTVAwards. Kemudian pilih postingan kategori untuk vote, like postingan tersebut. Vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada, dengan format #VoteIPA 2025, spasi, kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk 1 kali vote per kategori per hari. Anda dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote berlangsung mulai 6 sampai 27 September 2025 hingga pukul 23:59. Waspada pelaku begal bersenjata tajam. Di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pelaku nekat beraksi memepet sepeda motor korban saat siang hari. Seorang pengendara motor mengacungkan senjata tajam ke pengendara lain di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Peristiwa terjadi di Jalan Sunter Muara 2 itu terjadi saat 3 anggota Resmob sedang berpatroli. Melihat kondisi itu, petugas langsung bergerak dan menangkap pelaku yang sedang menepikan sepeda motor korban. Namun sayang hanya 1 orang yang tertangkap, sementara rekan pelaku kabur dengan sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku merupakan residivis kasus pencurian dan kekerasan di Jakarta Pusat. Kini ia diamankan di Polres Metro Jakarta Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Viral insiden anggota TNI memukul seorang pengemudi ojek online. Meski telah berdamai dengan pengemudi ojek online tersebut, penyelidikan kasus ini tetap dilanjutkan. Udahlah Pak, dilerailah. Dan Puspom TNI Majen TNI Yusri Nurianto membenarkan adanya insiden anggota TNI memukul seorang pengemudi ojol di Pontianak, Kalimantan Barat pekan lalu. Yusri menduga insiden terjadi karena prajurit dimaksud terbawa emosi di jalan raya. Yusri tidak membenarkan tindakan prajurit TNI tersebut dan mengimbau jajaran untuk menghindari kesalahpahaman dengan masyarakat yang berujung tindak kekerasan. Itu sekitar pukul 14.00. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi memang kemarin sempat terjadi insiden ya antara salah satu oknum prajurit berinisial F ya, AF di Pontianak. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kedua belah pihak sudah berdamai ya. Jadi pelaku dalam ini mungkin ya ini kan terjadinya di jalan ya, di jalan mungkin karena emosi atau apa sehingga terjadi pemukulan. Ya sebetulnya itu tidak boleh ya. Tapi kedua belah pihak sudah berdamai, tetapi proses penyidikan berlanjut. Dan kita juga sudah mengingatkan, ya sering para Dansat mengingatkan pada anggotanya untuk menghindari jangan sampai terjadi selisih paham dengan masyarakat. Ya, itu yang sudah kita laksanakan selama ini. Pemirsa, geger temuan kerangka wanita mengenakan daster di area tambak bibir pantai di Sidoarjo, Jawa Timur. Korban diduga telah tewas lebih dari 1 bulan. Inilah penampakan kerangka manusia yang masih mengenakan daster di area tambak dekat bibir pantai di Desa Tambak Segoro Sedati, Sidoarjo. Penemuan kerangka yang diduga berjenis perempuan ini pertama kali ditemukan oleh anak kecil yang pergi memancing dan kemudian melaporkan ke orang tuanya. Selanjutnya warga melaporkan kejadian ke Polsek Sedati yang diteruskan ke Basarnas Surabaya untuk dievakuasi. Penemuannya itu di pinggir pantai. Yang tahunya itu anak kecil. Terus bilangnya ke orang tuanya manggil dari kepala desa.
Kerangka diduga sudah meninggal lebih dari 1 bulan itu, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hingga kini, identitas kerangka itu belum diketahui dan penyebab pasti kematiannya juga masih dalam penyelidikan polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Seorang anak di Ponorogo, Jawa Timur tega membunuh ayah dan ibu kandungnya di dalam rumah. Pelaku diduga depresi berat lantaran mengaku dirinya membunuh 2 ular besar. Warga Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Ponorogo gempar dengan tewasnya pasangan suami istri Kaseno dan Sarilah di dalam rumahnya. Polisi yang datang ke lokasi meringkus Sukar, anak korban yang diduga menghabisi nyawa kedua orang tuanya tersebut. Diduga pembunuhan ini terjadi siang hari dan baru terungkap saat saudara yang berkunjung dilarang masuk oleh terduga pelaku. Karena curiga, saudara korban bersama ketua RT dan warga mendatangi rumah dan menemukan jasad korban di tempat tidur ditutupi selimut serta luka di kepala. Sudar itu begitu lihat sudah ditutup dengan selimut, dia lari pulang, terus bilang saya bilang Pak Bayan, terus lihat-lihat semua di situ, ternyata sudah nggak ada. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara menduga korban dibunuh berurutan menggunakan benda tumpul. Terduga pelaku juga diduga depresi berat lantaran mengaku membunuh 2 ular besar. Diduga pelakunya adalah saudara Sukar. Umur 30 tahun, saat ini anak kandung, saat ini mengalami gangguan jiwa. Motifnya mungkin tidak ada, membunuh ular. Pengakuan daripada tersangka, dia membunuh ular besar. Jasad korban dibawa ke RSUD Harjono, Ponorogo. Sementara terduga pelaku diperiksa di Polres Ponorogo termasuk pemeriksaan kejiwaan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Diiming-imingi gaji puluhan juta rupiah, seorang wanita muda asal Sukabumi, Jawa Barat diduga jadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Cina. Korban mengaku disekap dan mendapatkan kekerasan seksual. Sungguh pilu nasib yang dialami RR, wanita muda berusia 23 tahun asal Kecamatan Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat. Berniat memperbaiki ekonomi dengan bekerja di luar negeri, RR diduga terjebak dalam sindikat perdagangan manusia internasional di Tiongkok. Melalui kenalannya di media sosial, RR diiming-imingi gaji puluhan juta rupiah. Namun ia justru diduga dijual ke Cina dan kerap disekap serta mendapat kekerasan seksual. Gaji kayak 15-30 juta. Jadi Rani kan mau, zaman sekarang kan susah nyari kerja ya, gitu. Terus kan kirain betul kerja, ternyata malah kayak gini. Ya mendapat kekerasan seperti seksual gitu. Kalau Reni gak nurut atau gak ngikutin permintaan dia, Reni selalu diancam dimatikan wifi-nya. Kalau gak Reni gak dibolehkan pulang ke Indonesia. Terus dia bilang saya akan membuat hidup Anda menderita. Kita terima kabar tuh bulan Agustus Reni sudah berada di Guangzhou, Cina. Reni menceritakan juga ya kan, kondisi di Guangzhou itu seperti apa. Itu karena pihak Cina itu tuh Reni pernah bercerita udah membeli gitu. Saya udah beli kamu gitu. Reni tuh di situ baru ada rasa ketakutan gitu. Sampai terjadilah seperti itu gitu. Jangka waktu kalau misalkan menolak ajakan seperti itu tuh, maka ada sesuatu ancaman lagi sampai Reni itu selalu ketakutan. Keluarga berharap pemerintah segera mengambil langkah dan memulangkan korban yang merupakan tulang punggung keluarga untuk kembali ke tanah air. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.
Baru beberapa bulan menikah, seorang suami di Jember, Jawa Timur tega mencuri mobil milik istri sirinya. Pelaku beraksi saat sang istri sedang tertidur pulas. Polisi menangkap Suhardi, pria berusia 45 tahun, usai sholat asar di sebuah masjid di kawasan Jenggawah, Jember, Jawa Timur. Pelaku ditangkap karena mencoba kabur usai mencuri ponsel dan mobil milik istri siri yang baru dinikahinya. Pelaku melancarkan aksinya saat istrinya sedang tidur pulas. Korban yang tersadar mobilnya hilang langsung melapor ke polisi. Akibat perbuatannya, pelaku yang baru mengenali korban beberapa bulan lalu ini ditahan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, kesal dituduh memberikan uang hasil gadai motor kepada istri kedua. Seorang suami tega menganiaya istri dan adik iparnya. Pelaku MB tak berkutik. Setelah berhasil diamankan massa tak lama setelah peristiwa penganiayaan terjadi di rumahnya di Desa Curuh Duku, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tampak pelaku duduk di kursi dengan tangan terikat tali. Sementara istri dievakuasi ke ambulans untuk mendapatkan perawatan medis di puskesmas tempat. Peristiwa penganiayaan bermula dari pertengkaran rumah tangga antara MB dan istrinya NH terkait motor metik milik warga yang digadaikan. Pelaku pun gunakan uang hasil jual gadai untuk membeli chip game online, namun dituduh memberikan uang kepada istri kedua pelaku. Dalam kondisi emosi, MB menikam punggung dan leher istrinya dengan pisau dapur. Melihat kejadian itu, adik ipar pelaku berusaha melerai namun justru terkena pukulan di kepala hingga terkapar. Terus istri yang tua itu yang pertama itu mau melabrak istri saya yang kedua. Nah, saya misalnya nanti kalau ada apa-apa, kan nanti saya akan disalahkan. Beruntung kedua korban nyawanya selamat usai mendapatkan perawatan medis di puskesmas. Polisi masih mendalami motif dengan meminta keterangan pelaku. Merasa bahwa sepeda motor mereka itu digadaikan oleh pelaku, sehingga menanyakan dan membuat pelaku menjadi emosi. Kemudian kembali ke dalam rumah dan menusuk pelaku yang menusuk korban yang saat itu ada di luar rumah. Saat ini, pelaku diproses dan ditahan di Mapores Pasuruan Kota. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga berdesakan memadati pasar murah di Jombang, Jawa Timur dan Palembang, Sumatera Selatan. Warga rela mengantri berjam-jam untuk mendapatkan sembako dengan harga murah. Ribuan warga berdesakan untuk mendapatkan sembako pada gelaran pasar murah yang diselenggarakan di Terminal Sako, Palembang, Sumatera Selatan. Sejumlah orang terlibat saling dorong untuk membeli kebutuhan seperti beras dan minyak goreng murah. Kegiatan pasar murah ini menjadi upaya pemerintah dalam menekan tingkat inflasi dan sebagai solusi untuk membantu masyarakat kalangan menengah ke bawah untuk mendapatkan kebutuhan rumah tangga. Bulog, Pak Ibu Mercy, ada BI dan ada Republika lain dan ada BUMD di Sumatera Selatan yang membantu untuk meringankan beban masyarakat supaya inflasi di Sumatera Selatan bisa terjaga. Dari hasil tinjauan tadi? Dari hasil tinjauan sangat bersemangat, sangat banyak yang mengharapkan adanya jual operasi murah ini. Di Jombang, Jawa Timur, ratusan warga antre dan berdesakan di halaman kantor Desa Balong Besuk untuk membeli sembako murah. Pemprov Jawa Timur menggelar operasi murah sebagai upaya menekan harga sembako di pasaran yang semakin tinggi. Dan terus kita ingin memaksimalkan penjangkauan sedekat mungkin kepada masyarakat supaya sembako ini kan konsumsi rumah tangga yang paling signifikan itu beras. Maka beras SPKP ini HET-nya 12,5. Kita menjual 11.000 di mana saja.
Harga sembako di sejumlah daerah merangkak naik. Kenaikan harga mulai dari beras, ayam, hingga cabai. Salah satu pemicu tingginya harga sembako adalah musim hujan yang menyebabkan petani gagal panen. Dari Palembang dan Jombang, Muhammad Riza Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Menyiasati melambungnya harga kebutuhan pokok, pedagang pun putar otak. Salah satunya dengan mengurangi sambal karena harga cabai dan bawang yang mahal. Kalau anak rakyat ini bilang sama yang harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Panyambungan Mandailing, Natal, Sumatera Utara terus mengalami kenaikan. Salah satunya adalah cabai. Harga cabai merah keriting kini dijual Rp110.000 per kilogram, naik 2 kali lipat dari harga sebelumnya yang masih dijual Rp55.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit kini dijual Rp65.000, naik dari harga sebelumnya Rp45.000 per kilogram. Harga bawang merah dan bawang putih juga mengalami kenaikan. Bawang merah dijual Rp80.000 per kilogram atau naik lebih dari 100%. Harga bawang putih dijual Rp60.000 per kilogram, naik Rp20.000 dibandingkan harga normal. Kenaikan harga berbagai kebutuhan dapur ini membuat sejumlah pedagang makanan kelimpungan. Mereka terpaksa mengurangi porsi sambal kepada pelanggan agar tak merugi. Nggak bisa. Nah, nanti kalau kita menaikkan harga jual kita ke nasi kita, pelanggan kita lari. Sementara kayak kita ini menjual 13.000-nya satu porsi nasi ramas, nggak mungkin kita naikkan 1.000 perak, 2.000 perak. Kini warga berharap pemerintah turun tangan menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok agar warga tak semakin terjepit. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Lalu bagaimana dengan kenaikan harga cabai dan ayam potong di Jakarta? Kami ajak Anda ke Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, dan berikut laporan Hendrik Aprila. Ya pemirsa, sejumlah harga komoditas pangan ini sedang mengalami peningkatan di sejumlah pasar tradisional ataupun modern yang ada di seluruh Indonesia. Salah satunya ini sekarang saya berada di salah satu pasar di Pasar Johar Baru Jakarta yang kemudian ini kalau kami pantau pun juga mengalami peningkatan. Yang kemudian ini salah satunya yang mengalami peningkatan adalah yang signifikan ayam dan juga beberapa sayuran. Tidak hanya itu, tentunya peningkatan ini juga sangat berpengaruh ke pembelian maupun penjualan daripada pedagang maupun para pembeli yang membeli ayam dengan harga yang cukup tinggi. Bahkan informasi yang kami terima untuk harga ini mencapai di Rp40.000 per kilogram. Ini termasuk harga tertinggi dari setiap periode peningkatan ayam ataupun harga komoditas pangan. Yang tentunya juga tidak hanya itu, tidak hanya ayam, tentunya juga ada sejumlah komoditas pangan seperti halnya sayuran. Ini di cabai yang juga mengalami peningkatan hingga di Rp80.000 per kilogramnya. Dan kemudian untuk mengetahui bagaimana informasi lengkapnya ini kami sudah bersama dengan salah satu pedagang yang juga berada di kawasan Pasar Johar Baru. Bapak sebelumnya selamat pagi. Pagi. Ya, Pak, kalau boleh tahu ini peningkatan harganya kini sudah berapa Pak? Udah hampir 1 bulan, udah dari tanggal 1 kemarin September ya. Sekarang udah mau hampir akhir September. Peningkatan gratis banget tuh, sampai sekilonya 40.000 sekarang. Biasanya cuma 35 paling mahal. Sekarang konsumen juga mengurang, pedagang juga mengeluh karena konsumen juga mengurang gratis banyak sekali gitu. Kalau tahu ini peningkatannya karena apa Pak? Kalau peningkatan kita kan di pasar ya, di pasar itu kan ngikutin dari grosir. Mungkin dari grosir, dari peternak mungkin. Kalau peternak juga terlalu murah juga dia nggak mau peternak, kalau terlalu mahal pedagang nggak mau dagang sebenarnya gitu ya. Cuma kalau dari bloker itu kan dia kan, kalau di pasar kita kan tangan keempat, dari peternak ke PT, ke bloker, baru ke pelanggan gitu. Di grosir, terutama sih dari grosir ya, mungkin bisa tanya-tanya lagi di grosir kenapa yang bisa mahal gitu. Kalau kepengennya kita berdagang mah harga standar aja, biar kalau bisa mah orang-orang pemerintah atas biar tahu lah gitu. Pasaran terlalu tinggi gitu aja. Sebelumnya terima kasih Bapak, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Dan tentunya juga tadi sedikit perbincangan kami, memang sejumlah harga komoditas pangan ini sedang naik dan salah satunya adalah ini ayam yang juga mengalami peningkatan dan tentunya juga ini berpengaruh sekali dengan pemasukan maupun pengeluaran daripada pembeli maupun penjual, yang tentunya juga mereka mengharapkan dengan aja peningkatan ini pemerintah dapat melihat dan juga memperbaiki sistem penjualan, karena dalam hal ini tentunya ini juga berpengaruh sekali dengan sistem ekonomis ataupun sistem ekosistem yang ada di pasar-pasar yang ada di Jakarta, yang juga kalau kami pantau ini juga mengalami kesepian daripada pengunjung dari pelanggan itu sendiri. Dari Jakarta, Hendrik Afrila dengan juru kamera Damar
Damkar Wicaksono, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, iseng saat bermain, bocah berusia 7 tahun tersangkut di dalam mesin cuci di rumahnya di Depok, Jawa Barat. Petugas damkar mengevakuasi bocah berusia 7 tahun yang terjebak di bagian pengering mesin cuci di rumahnya di Depok, Jawa Barat. Korban ketakutan tidak bisa melepaskan diri, sementara orang tuanya panik. Korban masuk ke mesin pengering lantaran iseng saat bermain. Tidak butuh waktu lama, korban bisa dievakuasi oleh petugas. Seekor ular kobra Jawa ditemukan di pekarangan rumah warga di Jalan Haji Sarimuan, Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Petugas pemadam kebakaran juga menemukan 17 telur ular. Sarangnya dia. Oh, ke dalam tuh bang, gede-gede. Ular kobra Jawa atau ular sendok ditemukan tengah bersarang di pekarangan rumah warga di Jalan Haji Sarimun, Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Takut membahayakan jika dibiarkan, warga melaporkan temuan ular ini kepada petugas pemadam kebakaran. Petugas yang datang ke lokasi menemukan 17 telur kobra. Dengan hati-hati, petugas damkar berhasil menangkap induk kobra yang masih bersembunyi dalam sarang. Pertama ketahuannya itu pemilik rumah sedang membersihkan halaman rumah dan dia melihat seekor ular, lalu ular tersebut dikejar sama dia masuk ke lubang itu. Bentuk jenisnya itu kobra Jawa, bentuk panjang itu kurang lebihnya 1 meteran dia. Usai ditangkap, ular berbisa dan belasan telur dibawa ke kantor pemadam kebakaran sektor Kembangan untuk nantinya diberikan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilepas liarkan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ada 2 kunci untuk membentuk anak cerdas yang harus diasah sejak dini, yaitu kemampuan literasi dan numerasi. Sejumlah sekolah menyediakan pojok baca dan taman numerasi untuk mengasah kecerdasan anak. Ada 2 kunci untuk membentuk anak cerdas yang harus diasah sejak dini, yaitu kemampuan literasi dan numerasi. Literasi yaitu keterampilan membaca, menulis, berbicara, mengolah informasi, dan berdiskusi. Sementara numerasi adalah kemampuan memahami dan menerapkan konsep matematika untuk memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membangun taman numerasi dan pojok baca di sekolah-sekolah untuk mengasah kecerdasan anak. Salah satunya Taman Numerasi Cilukba di Pekanbaru Riau. Setiap hari, siswa taman kanak-kanak mengunjungi taman ini untuk bermain sambil belajar. Karena di saat ini kita melihat Bapak Ibu, banyak anak-anak yang tidak bisa membuat sebuah keputusan yang berdasarkan kepada data dan kenyataan yang ada. Sehingga keputusan yang mereka buat itu tidak bisa dipertanggungjawabkan dan sering membuat berdampak yang tidak baik untuk mereka. Nah, kita mengajak di sini, mengenalkan angka-angka di sini, harapannya ke depan, anak-anak didik kita ini memiliki pikiran yang kritis, analisis yang bagus, sehingga nanti ke depannya mereka bisa membuat sebuah keputusan, membuat sebuah strategi yang baik berdasarkan kepada data-data kita yang mereka sudah pahami sejak dini. Sementara untuk meningkatkan kemampuan literasi, sekolah menyediakan pojok baca. Seperti di SD Negeri 36 Pekanbaru, anak-anak antusias membaca berbagai jenis buku di waktu istirahat atau pulang sekolah. Kita tahu Pak, Indonesia mungkin kita tahu masih keterbelakangan untuk literasi. Makanya digalakkan di sekolah-sekolah, makanya kami dengan usaha untuk meningkatkan literasinya itu bagus, kami biasakan ada program Selasa berliterasi dan juga saat pulang sekolah ada tempat di sekolah ini Sri Guli untuk ruang tunggu Pak. Orang tua, jadi setiap kesempatan anak itu membaca. Dengan kemampuan literasi dan numerasi yang mumpuni, maka akan tercipta generasi hebat di masa depan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan.
Mengembangkan pariwisata di mata dunia, Indonesia kembali berinovasi dengan melibatkan kekayaan kuliner Nusantara. Kuliner Indonesia diharapkan mampu menjadi daya tarik global, membuka peluang bagi pelaku kuliner lokal menembus pasar internasional. Mendorong pariwisata di Indonesia mendunia melalui gastronomi dan kuliner, Kementerian Pariwisata luncurkan program Wonderful Indonesia Gourmet. Program ini akan digelar di 2 kota, yakni Jakarta 25 September hingga 28 September dan Bali 28 September hingga 1 Oktober 2025. Indonesia juga mengundang 15 media asing dan key opinion leader internasional untuk mengenal lebih dekat restoran dan produk kuliner anak bangsa. Wonderful Indonesia Gourmet adalah selebrasi atas keunikan dan keanekaragaman gastronomi Indonesia. Visi kami adalah untuk memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata gastronomi unggulan di mata dunia. Misinya adalah menjadikan Wonderful Indonesia Gourmet sebagai sarana peningkatan ekosistem pariwisata gastronomi dari hulu ke hilir, menggerakkan ekonomi, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Program Wonderful Indonesia Gourmet sebagai daya tarik pariwisata yang menghadirkan kekayaan alam, budaya, dan kuliner Indonesia untuk dikenal di mata dunia. Melalui rangkaian acara ini, Kemenpar bersama Indonesia Gastronomy Network juga meluncurkan buku Indonesia Gourmet sebagai panduan menjelajahi ragam kuliner Nusantara. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Dede Rudi, Yudi Permana, iNews melaporkan.